Kisah Raja Baldwin Aperture, Raja Kusta dari Yerusalem. Prolog. Cahaya yang terbit di tengah luka. Di atas bukit-bukit batu kapur Yerusalem, matahari terbit menembus kabut pagi. Di dalam istana yang dikelilingi tembok tinggi dan menara pertahanan, lahir seorang anak yang kelak menjadi legenda. Ia bukan sekadar putra bangsawan, ia adalah cucu dari Volks d'Anjou, seorang kesatria dari Eropa Barat yang menyeberangi laut untuk merebut tanah suci dan akhirnya menjadi raja. Anak itu diberi nama Baldwin, dan sejak hari pertama hidupnya, doa dan harapan disematkan di atas kepalanya. Namun tak seorang pun tahu bahwa takdirnya akan penuh derita dan kemuliaan yang sama besarnya. Kelak ia akan menjadi raja yang memimpin peperangan besar meski tubuhnya perlahan membusuk, sebuah takdir yang akan membuat namanya dikenang dalam sejarah dunia. Bab Ain, anak lelaki Yerusalem. Baldwin lahir pada tahun 1154 di kota Yerusalem dari pasangan Amalrik, pangeran yang kelak menjadi raja, dan Agnes dari Courtenay, seorang bangsawati berpengaruh. Istana tempat ia tumbuh adalah persimpangan dunia, perpaduan arsitektur Eropa dan Timur, dihiasi karpet Damaskus, hiasan emas Bizantium, dan bau dupa dari gereja-gereja suci. Di masa kecil, Baldwin dikenal cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Ia sering mengajukan pertanyaan yang membuat para guru dan pelayan istana tertegun. Gurunya yang paling berpengaruh adalah William dari Tirus, seorang sejarawan dan ulama. William mengajarinya filsafat Yunani, bahasa Latin, Arab, dan strategi perang, sekaligus menanamkan keyakinan bahwa seorang pemimpin tidak hanya harus kuat secara fisik, tetapi juga bijak dalam hati. Namun kebahagiaan masa kecil itu mulai retak. Saat bermain gulat dengan teman-temannya di halaman istana, Baldwin terjatuh dan lengannya terluka cukup parah. Ia mengherankan, ia tidak meringis atau menangis. Darah mengalir, namun ia hanya tersenyum. William yang melihat kejadian itu curiga. Setelah pemeriksaan oleh tabib kerajaan, kabar mengerikan disampaikan, Baldwin mengidap kusta. Penyakit yang kala itu dianggap hukuman Tuhan dan tak ada obatnya. Bagi orang biasa, itu berarti pembuangan dan kematian yang perlahan. Tapi Baldwin adalah putra mahkota. Ayahnya Amalrik menolak mengasingkannya. Sebaliknya, ia memastikan Baldwin tetap mendapatkan pendidikan dan pelatihan militer. William mencatat, di balik kelemahan tubuhnya, tersembunyi kekuatan jiwa yang jarang kutemui pada orang dewasa sekalipun. Bab 2. Mahkota dan Pedang. Ketika Raja Amalrik wafat pada tahun 1174, tahta jatuh ke Baldwin yang baru berusia 13 tahun. Usianya muda, penyakitnya jelas terlihat, namun ia mengenakan mahkota emas dengan kepala tegak. Penobatan dilakukan di Gereja Makam Kudus, pusat spiritual dunia, Kristen di Timur. Cahaya lilin menyinari wajah mudanya yang pucat, dan rakyat berdesakan ingin melihat raja baru mereka. Banyak yang meragukannya. Musuh di luar dan dalam tembok. Yerusalem menganggap ini kesempatan emas untuk menghancurkan kerajaan. Namun Baldwin membungkam keraguan itu dengan tindakan. Meski jarinya mulai kaku dan kulitnya luka-luka, ia menunggang kuda di garis depan, memimpin pasukan dalam ekspedisi militer ke Damaskus dan Mesir. Ia tahu bahwa kekuatan terbesar bukan pada otot, melainkan pada keyakinan dan strategi. Pertempuran Mount Gisard, tahun 1179. Berita datang bahwa Saladin, penguasa besar Mesir dan Suriah, bergerak menuju Yerusalem dengan puluhan ribu prajurit. Baldwin, yang saat itu masih remaja, hanya memiliki sekitar 500 ksatria dan sejumlah pasukan infanteri. Para penasihat memintanya mundur ke kota, namun ia berkata, "Jika kita mundur hari ini, kita akan mundur selamanya. Tuhan memberi kita tanah ini, dan kita akan mempertahankannya, sekalipun hanya tinggal satu di antara kita yang hidup." Dalam pertempuran di Mount Gisard, Baldwin diikat ke pelana kudanya karena kakinya tak lagi mampu menopang. Namun ia mengacungkan salib perak tinggi-tinggi, memimpin serangan yang memukul mundur pasukan Saladin. Kemenangan ini membuat namanya melegenda di seluruh tanah suci, bahkan musuhnya mengakui keberaniannya. Bab 3. Kerajaan di atas kaki retak. Kemenangan tidak menghapus ancaman. Baldwin menghadapi intrik politik yang tak kalah mematikan dibandingkan pedang Saladin. Saudarinya Sibila menikah dengan Guy de Lusignan, seorang bangsawan yang dianggap Baldwin tidak cakap memimpin. Khawatir kerajaannya jatuh ke tangan yang salah, Baldwin membuat keputusan dramatis. Ia mengangkat keponakannya yang masih bayi, Baldwin III, sebagai pewaris takhta dan menunjuk seorang pemangku jabatan yang ia percayai. Langkah ini menimbulkan pertentangan di kalangan bangsawan. Namun Baldwin tidak goyah. Meski penyakitnya semakin parah, ia mulai buta di satu mata, jari-jari tangannya menghitam dan terlepas. Ia tetap memimpin sidang perang dan diplomasi. Ia mengirim utusan ke Eropa, meminta bala bantuan, namun dunia barat sibuk dengan urusan mereka sendiri. Bab 4.
senja di Yerusalem. Tahun-tahun terakhir Baldwin adalah perjuangan melawan waktu. Tubuhnya melemah drastis. Ia harus diangkut di tandu saat memeriksa pasukan. Rakyat Yerusalem sering menangis melihat rajanya lewat. Namun Baldwin selalu memberi senyum tipis, seakan ingin mengatakan bahwa ia baik-baik saja demi mereka. Di tengah penderitaan itu, ia masih sempat mengatur strategi untuk mempertahankan kota suci. Ia tahu bahwa tanpa kepemimpinan tegas, Yerusalem akan jatuh. Sayangnya tak semua rencananya berjalan. Intrik keluarga, ambisi pribadi, dan lemahnya bantuan dari barat membuat segalanya semakin sulit. Bab Ufa, wafat Sang Raja Kudus. Pada tahun 1185, Baldwin IV menghembuskan napas terakhir di usia 31 tahun. Yerusalem berduka. Lonceng gereja berdentang panjang. Ia dimakamkan di gereja makam Kudus, di tempat yang sama ia dinobatkan. Banyak ksatria dan rakyat jelata datang, memberi penghormatan. Musuh-musuhnya pun mengakui, Kyivamar adalah raja yang memimpin dengan hati, bukan hanya dengan pedang. Beberapa tahun setelah wafatnya, Yerusalem jatuh ke tangan Saladin. Namun sejarah mencatat, Baldwin adalah raja terakhir yang mempertahankan kota itu dengan sepenuh jiwa. Epilog, raja yang disalib dalam hidup. Baldwin IV adalah simbol bahwa kekuatan sejati tak selalu terlihat di tubuh yang sehat. Ia hidup dalam penderitaan yang konstan, namun memilih untuk berdiri di garis depan demi rakyatnya. Sejarawan William dari Tirus menulis, ia adalah raja yang mati setiap hari, namun tak pernah berhenti hidup untuk kerajaannya. Hari ini, kisahnya tetap diceritakan sebagai pengingat bahwa kepemimpinan adalah tentang pengorbanan, bukan hanya kekuasaan. Warisan Raja Baldwin IV, Raja Kusta yang tak pernah menyerah. Baldwin IV, raja muda yang tubuhnya rapuh namun jiwanya menyala, meninggalkan dunia ini pada usia 31 tahun. Meski ia wafat muda, namanya tidak terkubur bersama jasadnya, melainkan tetap hidup dalam nyanyian ksatria, doa para rahib dan catatan sejarah. Ia bukan hanya Raja Yerusalem, melainkan juga cermin keteguhan manusia di hadapan penderitaan. Sejarawan William dari Tirus menulis bahwa Baldwin adalah seorang anak yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan diberkati dengan ketajaman pikiran. Namun sejarah tidak mengenangnya sebagai anak yang sakit, melainkan sebagai Raja Kusta yang mampu menantang takdir. Warisannya lebih besar daripada mahkota emas yang ia kenakan. Warisannya adalah jiwa kepemimpinan, teladan keberanian, dan suara yang melampaui kematiannya. Satu simbol kepemimpinan dalam keterbatasan. Di zaman ketika raja diharapkan menjadi sosok perkasa, gagah di medan laga, Baldwin justru hadir dengan tubuh yang rapuh. Jari-jarinya menghitam, wajahnya rusak, matanya perlahan kehilangan cahaya. Namun justru dari sanalah ia menunjukkan wajah kepemimpinan sejati. Baldwin tidak pernah bersembunyi dari pasukannya. Ia tampil di hadapan mereka, bahkan jika harus diikat di atas pelana kuda agar tetap tegak. Ketika rakyatnya melihatnya, mereka melihat bukan seorang raja cacat, melainkan lambang bahwa keberanian tidak mengenal batas tubuh. Ia mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah tentang berdiri di depan, meski dunia mencoba menjatuhkanmu. 2. Benteng terakhir Yerusalem. Yerusalem, kota suci yang menjadi rebutan 3 agama besar, tetap berdiri tegak selama masa pemerintahannya. Baldwin adalah benteng terakhir sebelum kota itu jatuh ke tangan Saladin. Selama 11 tahun ia memegang tampuk kekuasaan. Ia mengulur waktu dari takdir yang gelap. Ia mengatur strategi, menjalin aliansi, bahkan ketika tubuhnya tidak lagi memungkinkannya untuk berjalan sendiri. Baldwin tahu bahwa kota suci itu bukan hanya miliknya, melainkan milik seluruh dunia Kristen. Dengan tekad baja, ia memastikan bahwa bendera salib tetap berkibar di dinding Yerusalem. Ia tidak bisa menghentikan masa depan, tetapi ia bisa memperlambat kehancuran dan memberi bangsanya harapan. Inspirasi bagi ksatria dan rakyat jelata. Para ksatria yang berperang di bawah panjinya menyebutnya sebagai Raja Kudus, bukan karena ia suci tanpa dosa, melainkan karena ia menanggung penderitaan seperti Kristus, namun tetap berjuang untuk orang lain. Kisahnya menjadi legenda di antara para peziarah dan prajurit salib. 4. Peringatan bagi dunia barat. Baldwin mengirim pesan ke Eropa, memohon bantuan untuk mempertahankan kota suci. Meski bantuan itu datang terlambat, warisannya adalah peringatan abadi bahwa perpecahan di antara sekutu adalah jalan menuju kehancuran. 5. Teladan pengorbanan. Ia tahu bahwa penyakitnya akan membunuhnya perlahan, namun ia menolak menyerahkan kekuasaan demi hidup lebih nyaman. Ia memilih mati sebagai raja di medan perang ketimbang hidup lebih lama dalam pengasingan. Bagi Baldwin, tahta adalah tanggung jawab, bukan hadiah. Nama legenda yang menginspirasi seni dan sastra. Berabad-abad kemudian, kisahnya ditulis ulang oleh sejarawan, pujangga, dan bahkan difilmkan. Baldwin sering digambarkan mengenakan topeng perak, menutupi wajah yang rusak oleh penyakit, sambil memimpin dari balik tirai sutra di tenda perangnya.
Meski tidak semua catatan ini akurat secara historis, citra itu mengabadikan dirinya sebagai raja yang misterius dan agung. 7. Warisan moral. Baldwin mengajarkan bahwa kelemahan fisik tidak pernah menjadi alasan untuk menyerah. Ia hidup dengan penderitaan yang terus menggerogoti, namun menjadikannya bahan bakar untuk melawan musuh-musuhnya. Kekuatan bukan berarti tidak takut pada kematian, tetapi tetap maju walau kematian berjalan di sisimu. Kesimpulan, warisan Baldwin Terfrater bukan berupa istana megah atau undang-undang baru, melainkan teladan manusiawi yang langka, keberanian di tengah kelemahan, kesetiaan pada tanggung jawab, dan keyakinan bahwa hidup yang singkat pun bisa meninggalkan pengaruh abadi. Ia wafat sebagai raja, tetapi hidup sebagai mitos yang menginspirasi generasi setelahnya. Meski tanganku lemah dan wajahku disembunyikan penyakit, takhta Yerusalem bukanlah milikku seorang, melainkan milik seluruh umat Kristen. Selama aku masih bernapas, aku tidak akan membiarkan salib runtuh dari Menara Kudus. Musuh-musuh kita melihat kelemahanku dan mereka tertawa. Namun biarlah mereka tahu bahwa seorang raja tidak ditentukan oleh doa tubuhnya, melainkan oleh tekadnya. Tekadku lebih keras daripada besi, pedang yang mereka genggam. Jangan melihat kulitku yang hancur dan tubuhku yang goyah. Nilailah aku dari keberanian pasukan yang kuperintahkan, dari dinding kota yang tetap tegak, dan dari doa yang tak pernah henti kupanjatkan demi Yerusalem.